Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jati Maina dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang ushul fiqh yang bertema uruf. Baik, di sini ada definisi uruf, di mana uruf itu adalah kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dianggap baik karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Akan tetapi, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut akan terhapus dengan dalil yang ada pada syara. Nah, ada beberapa huruf. Yang pertama, dilihat dari segi sumbernya. Dari segi sumbernya ini ada dua. Yang pertama yaitu lafzi dan amali. Lafzi itu sendiri adalah kebiasaan perkataan atau ucapan sehari-hari apabila lafaz tersebut untuk mengungkapkan sesuatu, yang mana ungkapan itu akan langsung terpahami oleh masyarakat. Contohnya, misalnya ungkapan daging, yang berarti daging sapi. Padahal kata-kata daging itu mencakup seluruh daging yang ada. Yang kedua, amali, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan seperti kebiasaan bekerja pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dari segi ruang lingkupnya, ada dua juga. Yang pertama am, yang kedua khas. Untuk am sendiri adalah kebiasaan yang berlaku di seluruh masyarakat dan daerah, seperti kebiasaan membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu. Yang kedua ada khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Misalnya, seperti kebiasaan masyarakat Jambi yang menyebutkan satu tumbuh tanah untuk merujuk pada arti luas tanah. Yang ketiga, dilihat dari segi keabsahan atau baik dan buruk. Ada dua, yang pertama huruf sahih, yang kedua huruf fasid. Untuk huruf sahih sendiri adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengukur kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa mudarat pada mereka, seperti melakukan pertunangan sebelum akad nikah. Nah, yang kedua ada huruf fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktek riba dalam hal mengejar uang. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada uruf bisa berubah kecuali perubahan masyarakat dari zaman tertentu dan dari hal tertentu. Maka, sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukumnya juga berubah mengikuti perubahan tersebut. Nah, berarti kaidah ushul fiqh itu artinya ketentuan hukum yang dapat berubah sesuai perubahan waktu, tempat, keadaan individu, dan lingkungan. Yang selanjutnya ada kehujahan uruf sebagai sumber hukum. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah, surah Al-A'raf ayat 199. Melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kaum muslimin mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang ma'ruf itu sendiri dinilai oleh kaum muslimin itu kebaikan. Yang kedua, sesuai dengan firman Allah, Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, Allah tidak hendak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya ada syarat-syarat huruf. Yang pertama, huruf itu baik yang bersifat umum maupun khusus, yang berbentuk perkataan ataupun perbuatan, dan juga harus dikenal dan berlaku bagi mayoritas masyarakat di sana. Yang kedua, huruf itu mengandung maslahat dan juga dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, huruf itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara.